Teteh, langsung aja Teh, mungkin terkait kisruhnya donasi after ke NTT ini seperti apa sih Teh? Yang makin lama nih makin panas. Buat lah gitu. Ya dibilang kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu. Karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih, seperti itu sih. Tapi dari postingan-postingan di story kan Teteh juga seperti menyinggung kan ada yang mau melaporkan TTR. Oh ini berkaitan dengan donasi yang di NTT itu seperti apa? Mau melaporkan saya? Iya. Ya mungkin Yang kan di story. udah ada yang dilaporkan Teh inisialnya, mungkin salah satunya dari TT ya. Itu mungkin gimana dari PB, DS, katanya NP, sama satu lagi kurang tahu siapa sih, tanggapan TT sendiri gimana sih kan dilaporkan kembali. Ya sudah, jalani aja, ikutin aja prosesnya gitu. Teh, mungkin awal mulai kan di podcast ya, artinya kan sudah setuju semua untuk uang ke NTT. Terus mungkin desas-desusnya pada akhirnya Teteh mungkin agak keberatan untuk NTT ini seperti apa sih Teh kebenarannya sendiri? Oke. Nah kalau ditanya saya bingung ya, karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu. Karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa. Saya nggak ada yang diuntungkan sama sekali, itu lebih ke intinya. Oke, berarti boleh dipidang secara pribadi Tete sendiri setuju ya dengan uang donasi disalurkan ke NTT ya? Oh, sesuai dengan statement podcast yang waktu itu aja yang saya sampaikan. Tapi kan Teh banyak mungkin pertanyaan netizen yang mungkin Teteh ini lagi pecah kongsi sama Densu. Nah itu yang sebenarnya gimana sih? Apa benar apa tuh seperti apa? Terkait NTT itu Terkait NTT itu. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang apa sih, seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak ada masalah sama siapapun. Teh, tapi untuk komunikasi dengan Bang Densu sendiri sama Bang Giri sendiri seperti apa sampai saat ini? Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas pas Mas Giri sebelum berangkat itu. Apa mungkin alasannya Tenopi tidak ikut terlibat langsung datang bersama Densu dan Giri ke NTT? Artinya kan Tenopi orang yang sama-sama juga, artinya dari awal menggagas donasi untuk Agus. Apa mungkin alasannya nggak ikut ke sana? Yang pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan, dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih kalau saya. Sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya kan juga ada kontrak lah live streaming, jadi kayak sesuatu nggak seperti itu. Tapi sempat diajak juga sama Giri atau Densu? Diajak itu. Ya memang itu ketika sudah di podcast, terus kemudian teman-teman kan sudah paham ya bahwa opini publik, kemudian apakah menghendaki itu atau enggak, dan sudah terbaca begitu perpindahan uang itu, dan kami pikir itu udah clear gitu. Jangan kemudian nanti statementnya keliru lagi jadi panjang ya Pak ya. Kalau kemarin ada statement bahwa penghalangan dari Teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu, tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang
itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat, yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan. Ini kan walaupun Teteh nggak jadi ketua yayasan gitu, tapi kan dari Agus nih selalu bawa-bawa Teteh ya kan, katanya Teteh udah menyakiti hati Agus karena uang itu ikut dilimpahkan ke NTT gitu. Nah, dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih tanggapannya? Ya kalau emang gimana gitu, kalau misalnya itu ya kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja, saya ikuti kok prosesnya mau seperti apa itu. Dari NTT sendiri kan disambut apa sih, antusias ya Teh, mungkin dari kemarin, mungkin respon Teteh seperti apa sih, diterima dengan baik gitu dari NTT kemarin? Tambahin sedikit, ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh, salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian etiket Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau ke ranah hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu, dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik-polemik baru gitu. Alasan Agus menolak apa? Apa mau minta mentahannya aja gimana? Alasan menolak nggak tahu, tidak direspon, tapi saya belum lama melihat setelah dana donasi sudah di-fullkan kayak ke NTT, ada heboh lagi katanya, kenapa nggak depositin aja saya ke rumah sakit lah, uang udah nggak ada dia malah minta begitu kan. Kemarin sudah mau didepositin, jadinya nggak mau berobat kan begitu. Jadi ya cobalah dipikirkan lagi ya. Makanya kan ada pernyataan Bang Densu sebenarnya teman-teman, yang satu mengejar uang, satu mengejar apalah begitu ya kan. Ini kan sebenarnya bagian kata-kata tidak langsung dari Bang Densu yang menyatakan bahwa kliennya maunya apa, kemudian pendampingnya maunya apa begitu. Jadi nggak akan nyatu nih antara mereka nih gitu. Jadi ini bukan ke pihak Teteh, ke pihak lain ya, tapi lebih ke sana, sehingga kemudian Bang Densu mengambil keputusan sendiri ya, kemudian untuk menuntaskan ini agar tidak berpolemik lebih lanjut, dan Bang Densu juga berkomitmen untuk menyelesaikan ini ketika ada dampak-dampak lain gitu. Kanopi, tapi apa pertimbangannya, artinya setuju bahwa uang donasi dialihkan ke NTT, artinya kan tentunya pasti akan membuat polemik kan terhadap Agus dan kuasa hukumnya, apa mungkin pertimbangan kuatnya Kanopi, alasan besar? Awal mulanya mungkin. Awal mulanya iya itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu, Mas Giri juga mau seperti itu dari yayasan, terus ada pihak-pihak lain juga yang mau seperti itu. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu gitu. Intinya iya, publik maunya begitu. Jadi intinya kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Dan kalaupun ke AS artinya harus menempuh jalur hukum dulu ya. Betul. Kalau misalkan AS menyatakan bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu. Baru kemudian menempuh lebih jauh ya gitu. Jadi jangan kemudian sibuk di media, kan nggak ada penyelesaiannya udah berapa bulan gitu, bahwa itu uang Agus ini apa, tapi kok legal standingnya nggak dia perkuat gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, di NTT sendiri kan udah disambut baik ya Teh, kan dari bantuan kemarin. Kalau dari Teteh sendiri responnya gimana sih Teh? Seneng lah, apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah gitu aja. Apalagi kan ada orang yang merasa bersyukur mendapatkan bantuan tersebut gitu. Artinya pihak yayasan
pihak Mensu maupun pihak donatur sendiri tidak mempermasalahkan dana itu dipergunakan untuk siapa, yang penting bermanfaat untuk orang lain dan laporan pertanggungjawaban jelas, seperti itu Teh. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Iya. Dan kalau itu sih kita malah kita nggak masuk ke ranah itu, Bang. Karena memang bisa saja kemudian di media bilang setuju tapi faktanya kan nggak, misalkan di media setuju tapi kan buktinya masih ada gugatan nih yang masih nyangkut gitu. Nah ini yang harus dituntaskan sebenarnya. Kalau memang setuju maka gugatan itu bagaimana nih statusnya, itu sih lebih di sana. Soal postingan rencana Komwal ingin jatuhin Teteh itu apa sih Teh? Mungkin ada yang nyerang ke Teteh mungkin secara pribadi langsung atau gimana Teh? Ya lihat nanti aja lah, ya lihat nanti. Itu aku Tapi nggak bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi terus itu pertama, yang kedua juga ya adanya juga rekaman ya, ada rekaman tapi nggak akan lah kita up ya gitu. Intinya ada rekaman yang ada orang kok bisa gitu, saya merasa orang tersebut adalah orang yang sangat baik gitu, kok bisa menjatuhkan saya, itu niatnya apa saya juga nggak tahu. Nama Teteh kan ikut disebutkan ya terkait penyebaran itu. Iya. Dari 5 itu mungkin melihatnya seperti apa sih? Ya kaget, saya apa yang diuntungkan, saya yang dihina-hina, saya yang dijelek-jelekin, keuntungan saya apa, dapat iba dari masyarakat loh. Saya nggak pernah tahu gitu loh bahwa masyarakat akan iba terhadap rekaman tersebut. Tapi yang kalau saya mau dirugikan, saya harus yang paling dirugikan gitu. Dari 2 rekaman tersebut saya yang dijelek-jelekin, saya yang dihina-hina seperti itu. Jadi kalau dibilang keuntungan, apa keuntungannya, kan lucu ya. Jadi semoga sih netizen juga bisa berpikir baik ya, bisa smart gitu terhadap berita yang katanya saya. Kalau saya sih poinnya lebih ke bukti aja. Kan sekarang udah proses katanya melaporkan ke pihak yang berwajib, buktiin aja. Dan saya pastikan pada saat mungkin 2 bulan yang lalu, saya aja nggak mau dengar rekaman itu karena saya tahu dari Om Brian, mantan PH saya, bahwa intinya ngomongnya gini-gini. Demi Allah saya nggak lihat tuh, nggak dengar rekaman itu. Saya minta tolong orang terdekat saya, pasangan saya, untuk mendengarkan isinya apa sih gitu. Jadi pada saat booming viral fittingnya, saya baru tahu oh isinya ini. Jadi kalau dibilang menyebarkan, buktikan aja, silakan buktikan. Seperti itu. Cukup gerah nggak sih Teh? Artinya masih dituding. Masih sampai sekarang Iya, gitu. sampai Gerah banget, capek banget. Terus saya nggak tahu ya dari turunannya tidak berdasar, itu poin pertama. Terus yang kedua pun kok saya selalu ditarik-tarik ya, ini kan sudah selesai harusnya gitu, ada lagi dikaitkan ke kanan ke kiri, kenapa harus saya gitu, kenapa nggak yang lainnya aja, kenapa nggak biarkan hidup saya damai, nanti giliran saya klarifikasi dibilangnya saya menggoreng, kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Bahkan Tapi kan pada prinsipnya kami jujur sangat kecewa dengan statement-statement itu ya, apalagi opini publik yang mengiring bahwa penyebaran video itu adalah penyebaran rekaman ya, maksud kami adalah dari teknologi. Sekarang logikanya begini teman-teman, itu rekaman dari 2 orang, rekaman via telepon, 2 orang saja nih melakukan, entah melakukan perekaman masing-masing ataukah salah satu pihak. Tinggal kemudian yang menyimpan rekaman ini pasti dua belah pihak atau satunya saja kan gitu. Kemudian kalau kemudian Teteh yang menyebarkan itu jauh gitu dari 2 orang ini gitu. Jadi sudah pasti pelaku utamanya adalah salah satu di antara 2 orang ini saja gitu. Jadi nggak mungkin yang lain, apalagi ada opini ya yang dibangun secara terang-terangan 90% bahwa Teknopilah yang menyebar gitu. Kan nggak mungkin objeknya, kalau objeknya tidak direkam apakah mungkin ada penyebaran, kan nggak mungkin kan gitu. Sehingga sudah kita pastikan, dapat dipastikan dari segi manapun, penelitian manapun, pasti yang merekam adalah yang menyebarkan, nggak mungkin beda. Ada juga sih kemarin KM Waroka ya, yang memiliki bukti ya, bukti yang jelas A1 bahwa yang menginformasikan itu, yang menyebarkan itu siapa, itu ada bukti chatnya gitu. Jadi yang jelas bukan saya. Jadi kaget kah Teteh sendiri? Ada kaget kah yang menyebarkan itu kaget, ternyata saya siapa? tadi malam ketemu sama beliau, saya baca secara langsung di handphonenya, kaget kok bisa si ini
tapi yang kena saya gitu. Itu Orang terdekat. adalah ya. Tapi Teteh kenal dengan pelaku ini. Dengan Kenal, pelaku ini. kenal. Kenal. Gimana Pura-pura teh? baik atau gimana di depan Tanopi? Ya, Udah terbiasa ya. Kalau itu rambut boleh sama hitam, tapi hati manusia nggak ada yang tahu. kalau itu kan nanti terbuka dalam proses yang ada di Proses. kepolisian. Iya. Iya, karena jujur kami senang kalau kemudian semuanya berproses secara sesuai dengan aturan ya, aturan. Misalkan ada pelanggaran hukum silakan tempuh di jalur hukum, ada pelanggaran kemudian soal dana apa segala macam di gugatan silakan kemudian di gugatan, biar tidak berkembang liar gitu. Kalau berkembang liar ini kan edukasi ke masyarakat juga jadinya buruk gitu, dan semakin panjang gitu. Daripada di media sosial ya gitu, misalnya nanti digoreng-goreng nanti saya lagi yang kena gitu, lebih baik ya udah aturannya aja. Proses hukum kalau emang terbukti ya buktikan seperti itu. Kalau emang nggak ada buktinya jangan diberikan statement ke media, itu aja ke sosial media. Karena begini teman-teman, PT itu memang di awal kenapa tidak aktif menjawab, biar kemudian fakta yang berbicara. Misalkan di awal-awal uang itu berpindah ke yayasan, kemudian disampaikan bahwa Teknopi menggunakan uang itu untuk tindakan yang kemudian tidak layak lah begitu ya. Siangnya jadi apa, malamnya jadi apa. Bahkan untuk perawatan pun dituduhkan menggunakan uang donasi itu. Ketika uang ini sudah berpindah, artinya kan fakta itu menunjukkan bahwa uang itu masih utuh gitu di yayasan, tidak berkurang 1 rupiah pun. Jadi biarkan kemudian fakta itu yang Teknopi akan dapatkan di kemudian hari. Dan satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Nah, ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer atau apa, itu nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelin-pelan, saya ini, saya itu. Saya lagi yang kena ya, Novi lagi. berarti yang soal perkara duit tidak bisa keluar ataupun itu bukan ini ya Teh ya? Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya, karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu. Nah, satu lagi dah. Ini kan belakangan muncul ada itu bos HK yang artinya tahu banyak tentang Tanopi. Sebenarnya apa teh? Mungkin ada apa hubungan dengan bos HK sendiri? Muncul mulu nih tadi. Muncul mulu nih Teh. Sampai bilang tahu Tete dari atas sampai bawah kan dia Iya, bilang. saya juga tahu Iya. sampai kaki. Itu Apa kan mungkin kata-kata awalnya gimana Teh pribadi. bisa bertemu? Jadi itu sebenarnya kalau dengan HK itu sama sekali nggak ada masalah. Saya yang mengambil alih posisi komunikasinya ya dengan Pak HK. Di chat saya lengkap, kami bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah apapun gitu. Tapi nggak tahu kenapa di media kok di ini salah satunya ada bahkan YouTube ya yang kami temuin sehari 2 kali gitu naikin Pak HK. Ini kita geleng-geleng kepala, ada apa gitu sebenarnya gitu. Nah sebentar, kita mau saya pribadi mau klarifikasi dulu terkait berita yang kemarin itu kan. Jadi gini, awal mulanya mungkin harus dijelaskan pada saat ada seorang oknum juga yang menginformasikan terkait video tersebut. Saya udah tahu tuh sebelumnya. Nah terus saya mikir gini, ya sudah, sebelum viral ya video saya sama Pak HK tersebut, saya menghubungi asistennya yaitu Mbak Lia, asisten dari Pak HK, untuk meminta beliau mengklarifikasi bahwa yang kalau nanti berita itu terjadi, dia harus memberikan statement. Jadi dia membuat video, tolong kirim ke saya. Nah ternyata dia membuat klarifikasi sendiri. Ini saya mau share ya sedikit aja. Ini tanggal 25 November. Nah ini ya, ini bukti klarifikasi dia tanggal 25 November. Dia klarifikasi sendiri sebelum video itu viral. Ya, makanya saya minta untuk di take down. Dan di situ dia menjelaskan bahwa klarifikasinya Novi itu tidak suka minum alkohol dan ngundang di kafe hanya bicara bisnis dan yayasan. Itu boleh dilihat di sini.
ya. Nah sekarang statementnya berbeda, katanya saya di sana minum alkohol dan lain-lain, kok beda-beda. Itu gimana? Ini kan beliau yang memberikan statement sendiri loh, bukan saya loh. Ini dari Jawa Timur. Jadi dia muncul sekarang nongol lagi dengan statement yang berbeda, itu gimana ceritanya? Kesel gak sih teh? Berbeda-beda gitu. Statement yang teteh beda, di media sosial beda, di sini beda. Nggak tahu tujuannya apa, tapi emang ya sudah, saya percaya kok hukum tabur tuai itu ada di semua agama, mau di Muslim, di Nasrani gitu. Apapun yang dilakukan nanti akan ada balasannya. Yang penting saya di sini nggak pernah ada masalah sama beliau, saya tidak pernah ada maksudnya urusan apa gitu, saya nggak ada sama sekali gitu. Dan sudah dijelaskan pada saat 30 November beliau ke Jakarta, beliau mau bertemu dengan saya jawab enggak mau, karena emang nggak ada komunikasi. Kok dia tiba-tiba nongol gitu, agak ya, tapi walau alam terserah kalian mau percaya apa enggak, tapi saya berbicara bukti dan fakta. Cari perhatian bener. Kenapa? Cari Perhatian mungkin teh. Oh iya. Cari perhatian. Aduh, anak saya butuh perhatian lebih lah dibandingin orang lain ya. Tapi pada prinsipnya ini teman-teman, apapun itu ya di belakang itu bukan pokok permasalahan ini gitu, sehingga kemudian jangan lari ke depan sampai kemana gitu ya, karena memang pokok permasalahannya kan dana donasi ini dan sudah dianggap clear oleh semua masyarakat. Betul. Gitu. Jadi bukan lagi soal itu, dan itu menurut kami ya bumbu-bumbu yang ya sebagian orang untuk digoreng ya, untuk biar lengkap gitu. Kaitan dengan hukum dan donasi kan sedang bergulir di keperdataan. Jadi harusnya proses itu saja yang ditempuh terkait dengan donasi. Soal sidang donatur kan sempat dari pihak yayasan ataupun Densu kan memang tidak hadir. Apakah undangannya tuh sebelumnya nyampe ke teteh atau ke yayasan? Tentu ke yayasan, karena pertanggal 3 Januari Teteh kan bukan lagi sebagai ketua yayasan dan juga bukan pembina yayasan, hanya pendiri yayasan. Sehingga memang apapun yang berlangsung setelah tanggal 3 Januari bukan lagi kewenangan dan tupoksinya Teteh. Sehingga baik tadi terkait dengan penyaluran dana segala macam, itu bukan kewenangan Teteh lagi. Tentu artinya di pengurus yang baru. Nah, bagaimana komunikasi pengurus yang baru secara internal, tentu itu yang jadi problem masalah. Jadi kita juga heran kenapa disangkut pautkan dengan Teteh kembali. Nah, kaitan dengan keperdataan, prosesnya berjalan pada persidangan keperdataan, tentu pengurus yang baru yang mengklirkan itu sebagai yang punya kewenangan untuk mewakili yayasan secara badan hukum. Kalaupun pada akhirnya mungkin nanti teteh dihadirkan untuk jadi saksi, mungkin kesiapannya seperti apa? Siap. Ya ikutin aja prosesnya pokoknya. Teteh Novi mungkin mereka berarti setelah dari NTT, Bang Densu maupun Bang Geri belum kayak cerita atau ngobrol kayak hasil gimana pengalamannya waktu di NTT ya Teh? Belum ketemu Karena Teteh kan berapa hari sakit teman-teman, habis dari luar itu sakit flu parah gitu, jadi memang belum ketemu, baru keluar hari